Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang saat ini kita rasakan mendapat melaksanakan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan hikmah, maksud dan tujuan Allah menciptakan kita dengan jin. Sebagaimana ayat yang sering kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Itulah maksud dan tujuan kita diciptakan. Dan tatkala kita menyadari hal tersebut, kemudian betul-betul merealisasikannya dalam kehidupan kita, maka sungguh itulah hamba yang memahami, itulah hamba yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, insyaallah ta'ala. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang juga diutusnya beliau adalah salah satu nikmat dan karunia yang agung, yang besar. Sebab dengan diutusnya beliau kita mengenal bagaimana jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa sampai kepada maksud dan tujuan kita, itu tentunya sesuai dengan apa yang telah beliau tuntunkan dan apa yang beliau bawa, yaitu Al-Quranul Karim, yang insyaAllah ta'ala di kesempatan petang hari ini kita akan mencoba mempelajari apa-apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kita masih dalam surah Al-Buruj yang lalu, ayat yang ke-14 belum selesai, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ghafurul wadud. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dialah Allah yang Maha Pengampun, yang ampunannya sangat luas, yang pemaafannya itu pun sangat luas, mengampuni siapapun dari kalangan manusia secara umum dan hamba-hambanya yang mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang lalu kita sudah menyebutkan bagaimana bentuk-bentuk kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Wadud. Ma makna Al-Wadud? Apa artinya Al-Wadud? Cinta. Ya. Al-Wadud diterjemahkan di di terjemahan yang ada cinta. Naam. Dalam bahasa Arab, kata cinta itu cukup banyak. Ya. Kata cinta itu bukan cuma satu, tapi tatkala diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
semuanya cinta. Contoh saja mahabbah. Mahabbah kan artinya cinta. Mawaddah juga cinta. Sebab mawaddah itu sifat dari al-wadud. Al-wadud dari kata al-waddu, cinta. Iya. Al-wadud nama Allah, mawaddah sifatnya. Naam. Ada juga disebut dengan al-ishqu. Al-ishq itu juga cinta. Iya. Semuanya terjemahannya cinta. Iya, itu sudah menunjukkan isyarat bahwa ternyata bahasa kita sedikit miskin. Iya. Naam. Sebab banyak kata-kata dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan, terjemahnya cuma satu. Banyak. Hammun, ghammun, huznun, semuanya sama, sedih. Padahal hammun, ghammun, huznun itu ketika diucapkan, disebutkan ada kesedihan yang diakibatkan peristiwa yang terjadi di masa yang lalu, ada kesedihan yang diakibatkan peristiwa yang terjadi di masa saat ini, ada kesedihan yang diperkirakan terjadi di masa akan datang. Makanya disebutkan 3, hammun, ghammun, husnun. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sedih. Nah, kasih sayang juga demikian. Rahman, iya, Rahim, iya, sama. Semuanya kasih sayang. Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Ketenangan juga, sakinah, mutmainnah, waqar. Itu semuanya ketenangan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Iya. Padahal dalam bahasa Arab dibeda-bedakan. Ada sakinah, ada mutmainnah, ada waqar. Nah, demikian juga dengan masalah cinta. Iya. Yang kita singgung tadi, mahabbah. Mahabbah itu cinta yang bentuknya umum. Iya. Cinta yang bentuknya umum. Kalau al-mawaddah, iya, yang itulah al-wadud, nama Allah Subhanahu wa taala, itu cinta yang sifatnya lebih khusus. Dia bukan cinta umum. Dia cinta yang lebih khusus. Nah, cinta yang dua kutub ini betul-betul saling mencintai tanpa ada tendensi. Cinta yang betul-betul murni. Nah, makanya dalam Al-Quran yang namanya cinta suami istri itu digambarkan dengan apa? Mawaddah. Dalam surah Ar-Rum kan Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah tidak sebutkan wa ja'ala bainakum mahabbah. Iya kan? Iya. Itu menunjukkan cinta spesial. Cinta yang istimewa. Bukan cinta sembarangan. Yang cinta tersebut, iya, akan terjadi setelah terjadinya as-sukun alias as-sakinah. Iya. Dan mawaddah di situ Allah sebutkan itu datang dari Allah. Bukan semata-mata si suami dengan si istri, bukan. Nah, bukan semata-mata. Sebab kalau semata-mata demikian, maka itu maknanya al-ishku. Ishku, cinta antara laki dan perempuan yang lebih dominan di dalamnya itu adalah hawa nafsu. Itu al-ishku. Iya. Nah, yang lebih dominan dalamnya hawa nafsu. Dimaklumi, ya? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Pasangan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan untuk kalian pasangan. Iya. Supaya apa? Litaskunu, supaya kalian mendapatkan ketenangan dengan pasangan tersebut.
tatkala terjadi yang namanya ketenangan antara si suami dan si istri, wa ja'ala bainakum mawaddah, dijadikan untuk kalian cinta yang khusus, cinta yang tanpa pamrih. Iya, cinta yang pasti memaafkan apapun kesalahan suami dan apapun kesalahan istri. Tapi mesti ada sakinah dulu, mesti ada ketenangan dulu, ada plong di hati mereka berdua, baru diberikan cinta yang istimewa. Nah, bukan cinta yang umum, mahabbah. Nah, cinta yang umum itu mahabbah. Iya, tidak apa namanya? Tidak timbal balik. Tapi kalau yang namanya mawaddah, subhanallah, timbal balik. Makanya Syekh Abdul Razzaq, Al-Badr hafizahullah taala, ketika beliau mendefinisikan al-wadud dalam kitab beliau Fiqhul Asma, Mukhtasar Fiqhul Asma al-Husna, di halaman yang ke-53 beliau mengatakan, makna al-wadud alladhi yuhibbu anbiya'ahu wa rusulahu wa atba'ahum wa yuhibbunahu fa huwa ahabbu ilaihim min kulli syai' wa qad imtala'at qulubahum mahabbatan lahu. Yang namanya al-wadud yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai hamba-hambanya yang khusus. Iya. Hamba-hambanya yang khusus, hamba-hambanya yang spesial. Nah, siapa itu? Dari kalangan anbiya, dari kalangan para nabi, dari kalangan rasul, dan siapapun yang mengikuti nabi dan rasul dengan ihsan, dengan betul-betul mengikuti, bukan cuma mengklaim, bukan cuma sekedar mengaku-mengaku. Nah, wa yuhibbunahu, mereka bukan cuma sekedar dicintai oleh Allah, mereka juga sangat cinta kepada Allah. Timbal balik, bukan cuma dari satu kutub, bukan cuma dari Allah cinta tersebut. Mereka sangat cinta kepada Allah sampai beliau menggambarkan fahuwa ahabba ilaihim min kulli syai'. Hamba-hamba Allah yang dikaruniakan mawaddah tersebut, itu menjadikan Allah sebagai sesuatu yang dicintai, dari segala-galanya. Qad imtala'at qulubahum mahabbatan lah. Hati mereka itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta yang spesial, bukan mahabbah biasa. Sekarang kalau kita tanya manusia, khusus kaum muslimin, Anda cinta enggak kepada Allah? Cinta. Buktinya apa? Ya tahu. Datang ke masjid. Nah, salah satunya sahih. Apa lagi buktinya? Apa lagi buktinya? Dalam Al-Quran, salah satu yang Allah persyaratkan kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, bukan cuma kita saja mengaku cinta kepada Allah. Makanya para ulama salaf mengatakan laisa sya'nu annaka an tuhib. Yang diperhitungkan itu bukan cuma sekedar Anda mengaku cinta kepada Allah, tapi yang paling pokok Allah cinta pada Anda itu dulu. Kalau sekedar mengaku cinta kepada Allah, semua manusia mau. Jangankan kita, orang kafir, Yahudi, Nasrani mengaku cinta kepada Allah. Mengaku cinta. Nah, tapi yang paling pokok di sini, kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat dalam surah Al-Imran itu mempersyaratkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan begitu? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka itu yang mengaku cinta kepada Allah. Qul in kuntum, kalau kalian tuhibbunallah, mengklaim, mengaku, mengeluarkan statement Anda cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Muhammad. Teladani Muhammad, jadikan Rasulullah sebagai qudwah. Nah, olehnya kata para ulama, timbangan, standar, barometer untuk mengukur kecintaan seorang hamba kepada Allah, lihat sejauh mana dia meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupannya. Itu standarnya.
Sebab Allah mempersyaratkan, kalau kalian mengklaim cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi. Ngikuti Nabi bagaimana caranya? Ngadakan maulid. Nah, itu tidak mengikuti Nabi. Minta maaf ya. Ya tahu bapak-bapak di sini ya masih demen yang seperti itu. Iya, saya minta maaf. Iya. Sebab kenapa? Itu bukan bukti cinta kepada Nabi. Ngadakan maulid seperti itu. Nabi saja tidak rayakan hari ulang tahun beliau. Kok antum kok berani-beraninya? Iya, memang antum itu siapa? Istri beliau yang 9, masa lupa tanggal lahirnya Nabi? Iya, masa mereka sepakat lupa? Sahabat jumlahnya 124.000 lebih, masa mereka lupa juga semua? Kan tidak masuk di akal. Nah, toh mereka tidak lakukan. Karena itu bukan bukti cinta kepada Nabi. Bukan bukti cinta. Seandainya bukti cinta, mereka yang terdepan. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Nih, seandainya itu kebaikan, itu sahabat lebih dahulu melakukan dibandingkan kita. Pasti mereka lebih dahulu. Sebab mereka yang paling tahu mana yang kebaikan, mana bukan. Mereka yang dididik oleh Nabi SAW. Mereka paling faham. Nah, yang diperhitungkan di sini bagaimana ini kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar ngaku cinta-cinta doang. Nah, untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dibutuhkan bukti. Ada bukti real, ada bukti nyata, nampak, kelihatan. Iya, salah satu bukti yang disebutkan tadi, ya, apa? Datang ke masjid. Nah, tingkat kecintaan orang yang tingkat kecintaan kepada Allah dengan datang ke masjid itu bertingkat-tingkat juga. Tergantung niatnya. Iya. Saya minta maaf ya kalau ada yang tersinggung. Ada yang ke masjid kenapa? Kebiasaan. Memang sejak kecil saya kebiasaan ke masjid. Iya. Sama saja kalau ditanya, kenapa cebok kalau kencing? Kebiasaanku sejak dulu. Itu tidak dapat pahala. Iya. Tidak dapat pahala. Kalau niatnya ke masjid untuk apa? Ibadah. Niatnya cebok untuk apa? Tohara. Baru dapat nilai pahala. Iya. Nah, itu niat sangat menentukan. Iya, habis janabah dengan istrinya, mandi saja yang penting bersih. Kenapa mandi? Kebiasaan saya. Asal habis sedekah dengan istri mandi. Iya, tidak sah mandinya. Dia mesti mandi lagi. Kenapa niatnya sekedar untuk bersih-bersih doang, bukan untuk tahara. Itu makanya bertingkat-tingkat. Meskipun kita datang ke masjid, ya dilihat niatan kita untuk apa. Nah, makanya kecintaan kepada Allah, iya, dari si hamba itu juga bertingkat-tingkat. Iya, sebagaimana seorang hamba meneladani Nabi SAW, semakin banyak yang dia teladani, maka semakin besar harapan dia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah secara global disebutkan dalam hadits qudsi. Iya. Wa ma taqarraba ilayya abdi. Iya. Mimma iftaratu alaihi minal. Iya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan kewajiban. Semua amalan wajib, semua ibadah wajib. Iya. Kemudian wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Setelah dia menunaikan kewajiban-kewajibannya, ibadah-ibadah yang wajib, dia kemudian melengkapi dengan amalan-amalan sunat. Hatta uhibbahu, kata Allah, sampai saya mencintai dia. Itu umum, global, ya. Amalan wajib kita lakukan, sempurnakan dengan amalan sunat. Dijanji di situ dengan apa? Hatta uhibbahu, sampai saya mencintai dia. Nah, sampai saya mencintai dia. Ternyata mudah ya untuk mendapatkan cinta Allah. Mudah memang. Kalau kita bicara tentang teorinya. Tapi dalam tataran di lapangan, di medan dakwah, ya disitulah bertingkat-tingkat kecintaan seseorang nampak. Nah, kadang seseorang lebih mendahulukan adat kebiasaannya, lebih mendahulukan apa yang menjadi tradisinya, hawa nafsunya, dan seterusnya. Nah, itu pula yang penyebab sampai bertingkat-tingkatnya kecintaan si hamba kepada Allah
demikian pula sebaliknya. Nah, cinta yang khusus, mawaddah, itulah cinta yang si hamba sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa melebihi kecintaan tersebut. Bahkan itu mengalahkan kecintaannya kepada istrinya, anaknya, dan siapa saja. Nah, dan kepada siapa saja. Nah, makanya Umar bin Khattab itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mencintaimu dan saya mencintai juga diri saya." Nah, tapi kata Nabi, "La ya Umar, tidak. Kamu tidak akan mencapai kesempurnaan iman sampai engkau mencintai aku, mencintai Allah, mencintai aku, dan melebihi kecintaanmu kepada makhluk. Itu baru mencapai tingkatan iman yang sempurna." Nah, dan itulah cinta yang spesial. Dan itu Allah berikan kepada siapa? Kepada yang namanya suami dan istri setelah sebelumnya mereka mendapatkan as-sakinah. Nah, di dalam hadis Nabi perintahkan apa? Tazawwajul wadudal walud. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukasirun bikumul umam. Nabi perintahkan nikahi. Bukan nikahi habibatal walud. Tazawwajul wadudal walud. Apa itu al-wadud? Ini cinta yang spesial. Cari wanita yang memang cintanya tanpa pamrih. Nah, cintanya tidak ada tendensi. Makanya di dalam Islam, pokok yang paling Nabi tekankan ketika akan menikahkan si A dan si B, laki dan perempuan, dan itu dinasihatkan baik kepada wali perempuan maupun pihak laki-laki. Kalau wali perempuan itu diperintahkan apa? Idza khataba ahadukum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau ada yang datang kepada kalian yang laki-laki tersebut bagus agama, bagus akhlaknya, apa kata Nabi? Nikahkan. Cuman 2 syarat Nabi sebutkan. Bagus agama, bagus akhlak. Bayangkan. Tidak disebutkan kalau datang kepada kalian laki-laki yang bagus atau punya kepribadian, nikahkan cepat. Maksudnya kepribadian di sini punya mobil pribadi, punya rumah pribadi. Tidak, Nabi tidak sebutkan begitu. Din wa khuluq. Di sini uniknya ini hadis sebab akhlak dan agama. Agama itu umum, akhlak khusus. Akhlak bagian dari agama. Kan begitu? Orang yang bagus agamanya pasti bagus akhlaknya. Itu teorinya, tapi kenyataan di lapangan bagaimana? Tidak selamanya. Nah, tidak selamanya. Agama, kenapa disebutkan agama dan akhlak? Kata para ulama, agama untuk si suami dengan Allah, hubungannya kepada Allah. Akhlak untuk dia dengan istrinya. Untuk dia dengan istrinya. Mungkin bagus ibadahnya kepada Allah. Itu kenyataan kita lihat. Bapak-bapak yang sudah menikah, sebelum menikah, subhanallah, hadir majelis ta'lim 5 waktu tidak pernah kosong. Puasa Senin Kamis dan semua ibadah-ibadah yang lain. Bagus pendekatan dirinya kepada Allah. Tapi akhlaknya kepada istrinya. Makanya Nabi tekankan, kalau bagus agama dan akhlaknya. Makanya teliti dulu. Teliti dulu. Jangan cuman terpesona dengan penampilan. Terpesona dengan casing doang. Bagus ini, kelihatan ini. Jangan. Teliti dulu baik-baik. Itu untuk wali perempuan. Kalau sudah datang demikian. Untuk laki-laki, Nabi kasih penekanan apa? Tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu nikahi disebabkan 4 perkara. Apa itu? Li jamaliha wa li maliha wa li nasabiha wa li diniha. Wanita dinikahi itu karena kecantikannya, kemudian karena hartanya, kemudian karena nasabnya, garis keturunannya, dan keempat
Agamanya. Kira-kira Nabi pilih yang mana? Agamanya. Fadfar bizatid din taribat yadak. Pilih yang paling bagus agamanya, iya, pasti kau akan beruntung. Dan yang paling beruntung, bagus agamanya, cantik, kaya, bagus nasabnya. Itu yang paling beruntung. Iya. Tapi jangan punya standar terlalu tinggi seperti itu. Iya. Khususnya yang belum menikah ini atau yang mau menambah, jangan terlalu tinggi. Saya ada ikhwan teman itu terlalu tinggi seleranya. Memang dia punya face kayak artis memang. Iya, kayak selebriti dia punya face. Setiap dia pergi mengkhitbah, menazar, enggak cocok saya Ustaz. Iya, pulang lagi. Bayangkan? Iya. Sampai berapa kali tidak, tiba-tiba dia lihat perempuan, akhwat, langsung dia mau. Langsung datang kepada orang tuanya. Mau nazar, langsung meminang, tidak mau nazar sebab dia sudah pernah lihat. Tapi ternyata akhwatnya tidak mau. Baru tobat. Makanya enggak usah terlalu terlalu tinggi ya, enggak usah. Iya. Kalau sudah bagus agamanya, ya cukup itu. Iya. Nah, tapi kalau bisa terkumpul di tempat tadi, subhanallah. Itu anugerah yang sangat luar biasa itu. Nah, ini tendensi agama yang menghasilkan apa? As-sakinah. Dari sakinah itulah muncul mawaddah. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, Allah mempersyaratkan di awal sakinah, ketenangan. Ketenangan itu hanya diberikan kepada siapa? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati-hati kaum mukminin, orang beriman. Iya. Persyaratannya agama dulu bagus. Baru setelah itu apa? Allah jadikan untuk mereka cinta yang khusus, mawaddah, warahmah. Iya, biasa disingkat apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Mantap sekali itu. Nah, baik. Ini cinta yang khusus. Nah, di antara hal yang menunjukkan hal tersebut, iya, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Kan begitu? Allah cinta kepada mereka yang bertaubat. Iya. Allah cinta, yuhibbu, mahabbah, kecintaan yang umum. Tapi mereka yang tidak sekedar bertaubat, iya, tidak sekedar bertaubat, itu Allah berikan al-wadud. Allah sebutkan dalam surah Hud di ayat yang ke-90, "Wastaghfiru rabbakum." Mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. "Tsumma tubu ilaih." Setelah itu kamu taubat kepada Allah. "Inna rabbi rahimun wadud." Sungguhnya Tuhanku itu maha pengasih dan dia maha mencintai. Dua keistimewaan. Rahim. Rahim itu spesial. Iya. Yang namanya rahim, kasih sayang spesial. Beda dengan Rahman. Rahman untuk seluruh makhluk tanpa kecuali. Tapi rahim hanya khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Hanya khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Makanya Allah sebut tentang Nabi SAW, wabil mu'minina raufun rahim. Bukan wabil mu'minina raufur rahman. Wabil mu'minina raufur rahim. Iya, sebab Rahman, rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk tanpa kecuali. Iya, adapun Rahim itu rahmat yang khusus untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasanya dalam ayat ini Allah menetapkan, Allah memiliki dua nama dalam ayat ini, yaitu apa? Al-Ghafur dengan Al-Wadud. Nah, dan konsekuensi dari dua nama tersebut itu adalah sifat. Iya, sifat yang mengampuni dan sifat yang mencintai, mawaddah. Itu juga menunjukkan bahwasanya kita menetapkan bagi Allah nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama Al-Wadud, Allah punya sifat mawaddah. Tapi tolong,
Di antara akidah Islamiyah tidak boleh kita melakukan ta'wil, interpretasi yang batil. Allah Maha mencintai, manusia mencintai, tidak akan sama. Tidak akan sama. Allah punya sifat mencintai, mawaddah. Manusia punya sifat mencintai mawaddah, tidak akan sama. Allah sudah tegaskan itu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Iya. Mungkin dari sisi penamaan sama, tapi hakikat dan substansi itu sangat jauh berbeda. Dan itu prinsip yang mesti kita pegang. Tidak boleh mentawil sampai kemudian mentamsil, termasuk mentakyif. Ya? Mentakyif itu menjabarkan Allah itu cinta. Bagaimana tuh cintanya Allah? Apakah cintanya sampai mati, sampai apa? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nabi tidak pernah tanya begitu kepada Allah. Nabi tidak pernah tanya begitu kepada Allah. Sahabat juga tidak pernah tanya kepada Nabi. Lalu ngapain kita belakangan ikut-ikutan begitu? Nah, demikian pula dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Iya, semua sifat Allah tetapkan sebagaimana adanya. Tidak usah macam-macam. Iya, tidak usah macam-macam, apalagi sampai menyamakan, mengatakan mirip, menjabarkan. Iya, yang paling parah kalau mentaktil atau mentahrif. Iya, mentaktil, meniadakan. Allah itu tidak punya sifat cinta. Iya, mentahrif, merubah maknanya. Ketika disebutkan Allah itu yadullahi mabsutatan, Allah punya sifat tangan. Iya. Ditahrif, itu bukan tangan itu kekuasaan. Itu namanya merubah tanpa dalil. Iya, sebab Nabi SAW sendiri tidak berani merubah seperti itu. Lalu bagaimana dengan mereka yang jauh di bawah Nabi SAW? Ini prinsip akidah Islamiyah jemaah sekalian. Terkait dengan al-asma wa sifat. Iya, Allah Subhanahu wa taala, iya, Al-Ghafurul Wadud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dzul 'Arsyil Majid. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arasy. Apa itu arasy? Ada yang tahu maknanya arasy? Arasy dari sisi bahasa punya banyak makna. Ya, kalau dari sisi bahasa arasy itu punya banyak makna. Kadang dia bermakna singgasana. Iya, kadang dia bermakna singgasana. Ini bisa kita dapatkan dalam firman Allah terkait dengan penguasa Saba, Ratu Bilqis. Ya, Allah sebutkan tentang dia, walaha arsyun azim. Yang namanya Ratu Bilqis, dia punya arasy yang agung, maksudnya singgasana yang besar. Maknanya arasy di situ singgasana. Kadang na'am, arasy itu bermakna saqful bait atau rumah. Nah, itu kita bisa dapatkan dalam hadis Ummu Hani. Iya, Ummu Hani menceritakan, kuntu asma qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala arsy. Saya mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lewat melalui arsy, maksudnya atap rumahku. Nah, dan kadang arasy secara bahasa bermakna umud, tiang-tiang. Nah, itu dari sisi bahasa. Tapi dari sisi istilah, yang kalau disebutkan dalam Al-Quran, yang dalam Al-Quran kalimat kata arasy disebutkan 19 kali, iya, dengan memakai alif lam al-ahad, iya, itu menunjukkan maknanya adalah singgasana. Itu menunjukkan maknanya adalah singgasana. Nah, sehingga Dzul 'Arsyil Majid, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arasy yang terpuji. Salah satu di antara poin keimanan yang wajib diimani dan diyakini oleh setiap muslim dan muslimah adalah al-imanu bil ghaib. Ya. Nah, al-imanu bil ghaib, iman terhadap yang ghaib. Betul itu? Betul tidak? Nah, kenapa tidak masuk di rukun iman? Kenapa tidak masuk di rukun iman itu iman kepada yang gaib?
Ada yang bisa jawab? Rukun iman kan tidak ada itu iman kepada yang gaib. Nah, kenapa kita wajib beriman kepada yang gaib? Rata-rata dalam rukun iman itu gaib semua. Al-imanu billah. Anda pernah melihat Allah? Kalaupun mimpi katanya mau melihat Allah itu dusta itu. Mana bisa? Nah, al-imanu billah wa malaika. Siapa yang pernah lihat malaikat di sini? Bukan malaikat di televisi. Siapa yang pernah melihat malaikat? Tidak ada. Al-imanu bil rusul. Siapa yang pernah melihat rasul terakhir? Iya, tidak mungkin sebab itu 14 abad yang lalu. Nah, iman kepada qada dan qadar. Siapa yang tahu ketentuannya? Besok itu dia masih hidup atau tidak? Tidak ada. Kemudian al-imanu bi yaumil qiyamah. Iman kepada hari kiamat. Siapa yang tahu kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Cocok nih hari Jumat. Insya Allah orang belajar tahu pasti hari Jumat. Jumat kapan? Tidak ada yang tahu. Itu semuanya gaib. Itu semuanya gaibiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan persyaratan kalau Anda ingin menjadi hamba yang bertakwa, iman kepada yang gaib. Hal-hal yang memang ditetapkan dalam Al-Qur'an, ditetapkan dalam sunnah bahwa itu perkara yang gaib. Allah sebutkan dalam awal-awal surah Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Salah satu hal yang gaib yang mesti kita yakini, yang mesti kita percaya adalah tentang arasy-Nya singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya singgasana, punya arasy. Yang arasy tersebut adalah makhluk yang paling terbesar di antara seluruh makhluk yang ada. Saya katakan makhluk sebab semua selain Allah itu adalah makhluk. Allah khaliq, ya. Selain Allah makhluk. Nah, arasy itu adalah makhluk Allah yang paling terbesar. Arasy tempatnya di mana? Di atas langit, ada langit. Sahih, memang di atas langit. Iya, di atas langit yang ketujuh. Iya, ada lagi Sidratul Muntaha di atasnya lagi. Iya, ada lagi di atasnya lagi. Ada lautan, sebab Nabi sebutkan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Singgasana Allah itu di atas di atas air. Naam, wa yahmilu 'arsya rabbaka fawqahum yawma idzin samaniyah. Malaikat yang memikul arasy Allah. Iya, itu 8 malaikat. Salah satunya siapa? Israfil. Nah, 2 tugasnya malaikat Israfil, memikul arasy dan meniup sangkakala. Nah, kalau tugas keduanya itu dia mau lakukan, hati-hati antum. Iya. Nah, hati-hati. Iya, digulung ini dunia. Inilah makhluk yang paling terbesar. Ditetapkan arasy sebagai makhluk yang gaib, yang tidak kelihatan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan kesepakatan kaum muslimin, ijma'. Dan prinsip akidah Islamiyah meyakini hal tersebut tanpa melakukan interpretasi, tanpa melakukan takyif, penjabaran, dan tanpa melakukan tamsil. Kalau dibilang Allah punya singgasana, jangan kita tanya bagaimana modelnya singgasana Allah itu di atas. Kenapa jangan kita tanya? Itu pertanyaan tidak ada gunanya. Nabi itu ketika naik ke atas tidak pernah tanya, tidak pernah celingak-celinguk, gimana nih arasy Allah? Tidak. Nah, terus yang namanya arasy punya kaki, punya tiang.
Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Bukhari dan Muslim. Iya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seluruh manusia ketika itu pingsan ketika tiupan trompet. Salah satu yang bangkit ketika itu adalah Rasulullah. Dan ternyata Nabi Musa sudah berpegangan kepada tiangnya Arash, menunjukkan bahwa Arash itu punya tiang. Cuman jangan dibayangkan lagi tiangnya kayak gimana ya. Tidak usah. Itu hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, kita meyakini demikian sesuai dengan apa yang Allah kabarkan dan sesuai apa yang Nabi kabarkan. Apa yang Allah tidak kabarkan, Anda diam saja. Apa yang Nabi tidak kabarkan, dan diam saja. Tidak usah terlalu mendalam ke sana. Nah, tidak usah terlalu kita mendalam menuju ke arah sana. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang menunjukkan bahwasanya arsy Allah Subhanahu wa taala berapa Isa? Sudah masuk. Iya. Nah. Oh, sudah habis waktu ya? Iya. Baik. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala memiliki arsy yang agung, yang terpuji, makhluk yang paling terbesar. Disitulah Allah Subhanahu wa taala bertahta. Iya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala bertahta. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bertahta di atas arsy. Tolong dipahami itu, diyakini hal tersebut. Dan Allah bukan di mana-mana. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum sufi dan yang mengikuti mereka. Katanya Allah di mana-mana. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bertahta di atas arsy. Iya. Nah, kalau ada yang mengatakan, ada tahu ayatnya, yang mengatakan Allah di mana-mana. Nanti kita sebutkan di pertemuan yang akan datang ayatnya itu. Ya, sebab ini sudah masuk waktu. Saya tahu ada syubhat, mereka sebutkan dalil. Ini Allah di mana-mana. Saya tahu. Nah, dan kita tahu jawabannya insyaallah. Nah, baik. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan petang hari ini. Semoga bermanfaat. Demikian yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari kami. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.